Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Umi Nurul Agung dengan NIM 2301135049. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen aset. Mengapa penting mempelajari manajemen aset? Menurut saya mempelajari manajemen aset itu penting karena aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh organisasi atau pemerintah daerah, baik berupa tanah, gedung, kendaraan, peralatan maupun fasilitas publik lainnya. Kalau aset tidak dikelola dengan baik, maka aset tersebut bisa rusak, hilang, tidak dimanfaatkan atau bahkan menimbulkan masalah hukum. Dalam pemerintahan daerah, manajemen aset itu penting untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki itu benar-benar tercatat, digunakan sesuai kebutuhan, dirawat, dan memberi manfaat bagi pelayanan publik. Misalnya, tanah milik daerah harus jelas status kepemilikannya, kendaraan dinas harus jelas penggunaannya, dan gedung pemerintah harus dimanfaatkan sesuai fungsi. Jadi, manajemen aset itu bukan hanya soal mencatat barang, tetapi juga bagaimana aset itu bisa mendukung kinerja pemerintahan, efisiensi anggaran, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, realita di lapangan saat ini menunjukkan banyak kasus salah urus aset yang sebenarnya dimulai dari salah kelola. Kenapa terjadi demikian? Nah, menurut saya, banyak kasus salah urus aset terjadi karena sejak awal aset tersebut tidak dikelola dengan tertib. Kesalahan biasanya dimulai dari pencatatan yang tidak lengkap, data aset yang tidak diperbarui, dokumen kepemilikan yang tidak jelas, serta lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab. Contohnya, ada aset tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat atau tidak jelas batasnya. Akibatnya, tanah tersebut bisa diklaim oleh pihak lain. Ada juga kendaraan atau barang inventaris yang masih tercatat, tetapi fisiknya sudah tidak jelas keberadaannya. Nah, hal seperti ini terjadi karena pengelolaan aset sering dianggap hanya sebagai pekerjaan administratif. Padahal sebenarnya menyangkut tanggung jawab hukum dan keuangan negara. Selain itu, salah kelola aset juga bisa terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang paham manajemen aset, koordinasi antar instansi yang lemah, dan budaya kerja yang belum tertib. Jadi, salah urus aset itu bukan terjadi secara tiba-tiba ya, tetapi biasanya berawal dari proses pengelolaan yang tidak rapi sejak perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, sampai ke pengawasan. Ada 3 langkah menuju good governance aset daerah. Coba jelaskan. Menurut saya, ada 3 langkah penting untuk menuju good governance dalam pengelolaan aset daerah. Pertama, tertib administrasi aset. Pemerintah daerah harus memiliki data aset yang lengkap, jelas, dan selalu diperbarui. Setiap aset itu harus tercatat mulai dari jenis aset, lokasi, nilai, kondisi pengguna, sampai dokumen kepemilikannya. Dengan administrasi yang tertib, pemerintah itu lebih mudah mengetahui aset mana yang masih digunakan, rusak, hilang, atau belum dimanfaatkan. Lalu yang kedua, tertib hukum aset. Aset daerah itu harus memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan yang jelas. Misalnya, tanah milik daerah harus memiliki sertifikat, lalu bangunan harus memiliki dokumen yang sah, dan penggunaan aset itu juga harus sesuai aturan. Ini penting supaya aset daerah itu tidak mudah disengketakan, disalahgunakan, atau dikuasai pihak lain. Lalu yang ketiga itu tertib fisik aset. Artinya aset yang tercatat itu dalam administrasi harus benar-benar ada secara fisik dan sesuai dengan kondisinya di lapangan. Pemerintah itu perlu melakukan inventarisasi, pengecekan, perawatan, dan pengawasan secara berkala. Dengan begitu, aset daerah itu tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kalau 3 langkah ini dijalankan, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik, maka pengelolaan aset daerah itu bisa menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, dan mendukung prinsip good governance. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.